warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alivia Najma. Aku dari SMA Negeri 1 Salatiga. Aku sekarang berada di kelas MIPA 3.6 dan nomor absenku nomor 7. Dan di sini di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pemecahan soal matematika di bab fungsi trigonometri. Gimana? Penasaran kan? Langsung aja ke videonya. Let's go! Baiklah, inilah soalnya. Jadi, diketahui fx sama dengan akar 2 cos 3x plus 1 jika nilai maksimum dan nilai minimum dari fx adalah a dan b, maka tentukan nilai dari a kuadrat plus b kuadrat dan gambarkan grafik fungsinya. Pertama-tama kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum terlebih dahulu. Kita tulis dulu kembali soalnya. Fx sama dengan akar 2 cos 3x plus 1. Di sini kita akan mengelompokkan beberapa angkanya. Ini kita sebut P. Ini kita sebut Q. Dan ini kita sebut R. Kenapa saya tidak memilih A, B, dan C? Karena untuk nilai maksimum dan nilai minimum sendiri sudah menggunakan A dan B, sehingga saya akan menggunakan perumpamaan yang lain. Pertama kita akan mencari nilai maksimum. Nilai maksimum itu kita mendapatkan dari nilai P. Nilai P ini dikalikan 1 ditambah R. Kenapa kita mengalikan dengan 1? Dikarenakan nilai tertinggi atau nilai maksimum dari cos ini adalah 1. Nilai cos berapapun pasti nilai tidak lebih dari 1. Begitu, maka kita menggunakan nilai 1. Kecuali beda lagi kalau di depan cos ada angka seperti ini, maka kita mengalihkan dengan angka sebelumnya. Itulah kenapa kita mengalihkan P dengan 1 lalu ditambahkan dengan R. Lalu kenapa kita menambahkan R? Karena R ini tidak termasuk dalam cos. Tidak masuk dalam perhitungan cos. Sehingga kalau misal kita menyelesaikan ini, misal ini adalah sebuah angka, X ini tidak ada, maka kita akan menyelesaikan cos ini terlebih dahulu, baru kita tambahkan 1. Begitu. Kira-kira seperti itu. Kita masukkan akar 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Nilai minimum sama dengan nilai maksimum. Nilai minimum ini juga menggunakan P. Bedanya ini kalinya. Kalau minimum kita kalikan dengan min 1 karena cos ini mau berapapun nilai sudutnya, paling kecil itu hanya min 1, tidak bisa lebih. Maka kita kalikan min 1, lalu ditambahkan R. Sama dengan akar 2 kali min 1, tambah 1 sama dengan 1 min akar 2. Kita tukar, sehingga satunya di depan, lalu ini tetap min akar 2. Maka kita dapatkan ini adalah A dan ini adalah B. Yang kita cari adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan kita kuadratkan akar 2 ditambah 1 dikuadratkan lalu ditambah 1 min akar 2 dikuadratkan. Kita seperti saat kita akan buat persamaan ya. Kita akan kalikan ini. Akar 2 dikali akar 2 dikuadratkan menjadi 2 ditambah akar 2 kali 1 ditambah akar 2 kali 1, maka jadinya 2 akar 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambahkan ini 1 dikuadratkan menjadi 1 dikurang, lalu
min akar 2 dikali 1 ditambah min akar 2 dikali 1 menjadi min 2 akar 2. Lalu ini menjadi plus, karena min kali min sama dengan plus 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Maka di sini kita bisa mencoret ini dan coret plus dan min bertemu, maka dia menjadi 0. Dan ini menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Hasil dari A kuadrat plus B hasil dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 6. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan grafik fungsinya. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan langsung nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita akan mencari dengan cara dari persamaannya saja langsung. Maka yang pertama kita cari itu adalah grafik dari persamaan yang tanpa plus 1 ini, yang hanya cos saja. Jadi fx sama dengan akar 2 cos 3x, hanya ini. Pertama kita menggunakan tabel bantuan, yaitu dengan menuliskan 3x, y, dan x. Karena yang dicari 3x, tapi di grafik nanti kita perlu menuliskan x-nya. Jadi per x-nya, jadi bukan per 3x-nya gitu. Kita buat tabel sederhana saja, tidak usah bagus-bagus, tidak apa-apa. Lalu di bagian 3x ini kita isi dengan sudut-sudut istimewa seperti 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Lalu di x kita juga tulis sudut, cuman dibagi 3 karena ini tadi 3x. Kalau x jadi dibagi 3, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lalu bagian tengahnya bagaimana? Bagian tengahnya ini kita koskan atau kita masukkan dalam persamaannya, karena y itu kan sama dengan fx ya. Jadi kita masukkan di persamaannya. Jadi cos dari 0 adalah 1 dikali akar 2 menjadi akar 2. Lalu 30, cos 30 sama dengan setengah akar 3 dikali akar 2 menjadi setengah akar 5. Begitupun seterusnya, setengah akar 2 0 min setengah akar 5 akar 2 setengah akar 5 dan akar 2 min akar negatif akar 2. Kira-kira tabel bantu seperti ini. Lalu yang kita cari berikutnya adalah periode atau panjang gelombangnya sebenarnya. Panjang gelombangnya ini kita cari menggunakan 360 derajat dibagi Q atau 2pi dibagi Q. Q ini 3 ini ya. Sehingga ditemukan 360 dibagi 3 sama dengan 120. Maka satu gelombangnya atau satu bukit dan satu lembahnya itu ada kira-kira panjangnya ya 120 derajat. Berikutnya kita akan membuat bidang kartesiusnya di sini. Dan kita akan mulai membuat grafiknya. Grafik dari persamaan fx sama dengan akar 2 cos x 3x. Baik, kira-kira seperti inilah bidang kartesiusnya. Kita mulai dari amplitudonya. Tentu kalau cos kan kita membuat grafiknya dari amplitudo paling tinggi ya, tidak dari 0. Kalau 0 itu sin. Maka kita cari amplitudonya. Amplitudonya itu adalah P. Amplitudo sama dengan P sama dengan akar 2. Akar 2 kira-kira berada di sini.
sama dengan yang minimum. Minimumnya juga minus akar 2 ya amplitudonya, atau minus akar 2. Minus akar 2. Begini. Lalu kita masukkan titik-titik yang ada di tabel ini. Karena tabel ini berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan titik-titik garisnya sehingga kita bisa mudah membuat garis grafiknya. Yang pertama di sudut 0 di akar 2, lalu di sudut 10 X10 ini di setengah akar 5. Itu sekitar di sini. Lalu yang 20 setengah akar 2 di sini, lalu yang 30 0 di titik 0, yang 40 di titik minus setengah akar 2, maaf. Lalu di yang 50 di setengah akar 5, yang 60 di akar 2, maaf. 70 setengah akar 5 minus setengah akar 5, 80 minus setengah akar 2, 90-nya di 0, 100 ada di setengah akar 2, lalu 110 di setengah akar 5 dan 120 di akar 2, dan seterusnya. Ini juga masih bisa berlanjut kira-kira seperti ini. Kalau kita tarik garis maka dia akan seperti ini. Ini untuk persamaan fx sama dengan akar 2 cos 3x. Lalu bagaimana jika persamaan fx sama dengan akar 2 cos 3x plus 1? Nah, di sini R di sini akan menentukan amplitudonya sehingga dia ini mampu menggeser sumbu X. Jadi, sedikit catatan, R ini apabila dia plus, dia akan menggeser sumbu X ke bawah sejauh jumlah R. Jadi R1 berarti sejauh 1 titik. Lalu bila minus akan menggeser sumbu X ke atas sejauh R juga. Karena pada soal plus, maka dia sumbu X ini dia akan turun 1 titik sebelah sini. Kira-kira di sebelah sini. Maka kita akan membuat grafik yang baru yang sudah pas di bawahnya. Baik, jadi kira-kira bidang kartesiusnya seperti ini. Setelah diturunkan 1 titik ya. Di sini kita akan mulai dari titik tertingginya. Dan di sini kita sudah menggunakan nilai maksimum seperti jawaban pada sebelumnya, yaitu akar 2 plus 1. Kan sebelumnya akar 2 di sini, di sekitar sini, kita naikkan 1 titik, maka dia berada di sini. Sama halnya dengan yang bawah, menjadi 1 min akar 2. Ini sama saja dengan min akar 2 plus 1. Jadi dia juga dikurangi 1. Jadi dia turun juga 1 titik. Maksud saya dia naik 1 titik. Jadi dia berada tepat di bawah titik 0. Kalau kita mulai, kita akan membuat grafik seperti ini. Kita mulai dari sini. Dari sini ke sini, naik
ini ke sini. Kira-kira titik-titiknya seperti ini jadinya ya. Lalu kita tarik garis. Kira-kira seperti ini. Jadi inilah grafik dari f(x) sama dengan akar 2 cos 3x plus 1. Nah, gimana teman-teman semua? Udah paham kan apa yang aku jelasin? Paham lah, soalnya aku udah ngejelasin yang sederhana mungkin. Jadi kalian pasti harus paham. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Dan mungkin ini hanya sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Mungkin suatu saat nanti saya bisa lebih banyak menyampaikan tentang materi-materi lain. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sekian dulu videonya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.